Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya, dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, kita semua digerakkan hati dan langkah kita untuk ada di Masjid Al-Makmur. Mudah-mudahan semua yang ada di masjid ini diberikan rizki yang barokah, badan yang sehat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diundang berangkat haji, hajinya mabrur, berangkat kembali umrah bersama keluarga. Yang amin pulang haji beli gelang 100 gram. Alhamdulillah. Yang amin tambah cincin 5 gram. Amin ya rabbal alamin. Oh, katanya kurang dekat. Oh, kurang dekat. Ya, baik, terima kasih. Jazakillah. Mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan insyaallah diijabah doa-doa kita ya. Pergi haji itu nikmatnya luar biasa pokoknya ya. Jangan berpikir soal uangnya ya. Saya bertemu dengan hadisnya loh. Kalau siapa yang mau kaya, hendaklah dia pergi haji dan pergi umroh. Maka insya Allah kembali dari haji dan umroh, karena mungkin doa-doanya dekat Ka'bah ya, maka insya Allah rezekinya akan ditambah oleh Allah. Itu ada hadisnya, saya belajar sama Ustadz Syafi'i pada waktu itu membahas hadis tersebut ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dimudahkan untuk haji dan umrah insya Allah ya. Amin, tidak ada yang tidak mungkin. Ingat, mindset ini pertarungan pertamanya. Kalau mindset kita bilang kayaknya nggak mungkin deh, udah pensiun, berarti beneran nanti ya. Insya Allah rezekinya banyak barokah insya Allah ya. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang kita berharap berjumpa dengannya, mendapatkan syafaatnya. Insya Allah dapat syafaat di telaga kausarnya kelak nanti. Kemudian kita juga bisa mengucapkan sholawat di raudhahnya kelak insyaallah bersama keluarga ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seperti biasa di hari Kamis ini kita mengkaji kitab Al-Wafi atau hadis arba'in. Arba artinya 4, arba'in artinya 40. Ya, 40 ini hadisnya sekitar 40 padahal lebih ya, dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi hadis ini menjadi dasar-dasar keimanan kita. Bulan lalu saya ingat kita bahas tentang rukun Islam ya. Ternyata rukun Islam itu luar biasa. 5 rukun Islam. Ternyata semuanya perlu duit. Perlu duit. Apa itu duit, Bu? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah ya, ada usahanya tadi ya, ada ikhtiarnya. Nah, kemudian kenapa Bu? Dari 5 rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang gratis cuma 1. Sholat perlu uang nggak? Perlu. Kalau nggak ada uangnya, nanti mau kenanya nggak wangi. Betul gak Bu ya? Kalau kita nggak bawa mukena ya Bu ya, pergi ke musola di mana gitu. Masya Allah, kalau ibu-ibu kan payatnya di luar cantik tuh ya Bun ya. Kalau mukena yang nggak pernah dicuci payatnya di dalam semua. Baunya luar biasa, betul gak Bun ya? Nah bagus cantik payatnya di luar ya Bun ya, jadi dia tambah cerah gitu kan ya. Nah begitu juga dengan apa? Bunda puasa. Mohon maaf ya, puasa kan karena kita makannya sedikit atau tertentu waktunya, harus yang sehat dong ya, harus yang sehat. Ada appetizernya, waduh salad pakai salmon. Baru makan kemudian ada dessertnya, Masya Allah ya ibu-ibu sayang ya. Jadi makan harus sehat, bener kok Bun ya, harus sehat. Kemudian yang berikutnya, saya dulu nggak ngerti gitu ya, sahur anak-anak saya kasih nasi goreng gitu kan, biar praktis kan, masaknya sekalian. Taunya kan nggak bagus ya ibu-ibu sekalian ya, harus ada buah-buahan, ada sayur, ada protein ya, karbohidrat. Kemudian apalagi zakat. Allah tuh menyuruh kita di Quran kebanyakan aqimis sholah wa ita'iz zakah. Tegakkan sholat, bayar zakat. Tegakkan sholat, bayar zakat. Mohon maaf ya, di Quran, di hadis nggak ada jadilah kamu penerima zakat.
Gak ada. Ibnu Sabil ada, tapi nggak disuruh gitu. Ya udah kamu jadi penerima zakat aja, tidak. Tapi jadilah kamu pembayar zakat. Mudah-mudahan Ibu Al-Makmur adalah pembayar zakat terbesar di seluruh Jati Makmur. Tuh, apa-apa Bu, berarti tangan di atas ya. Nah, kita sekarang masuk kepada bab berikutnya tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk saya sedikit supaya ibu-ibu nggak ngantuk. Di antara ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah, ada yang ingin usianya panjang dan bermanfaat? Tunjuk tangan. Usianya panjang, bermanfaat, berkah, sehat, rezekinya banyak. Wah, semuanya. Tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi. Surganya Firdaus insyaallah. Mudah-mudahan ya. Berarti siap belajar ibu-ibu semuanya ya. Alhamdulillah semuanya tunjuk tangan, nggak ada yang nggak tunjuk tangan ya. Siap belajar. Ini kita masuk bulan Muharram. Kalau di Indonesia, Muharram itu disebut dengan lebaran anak yatim. Kalau di luar, di Arab sendiri nggak ada lebaran anak yatim. Karena berharap anak yatim itu lebarannya setiap hari, tidak hanya bulan Muharram. Nah, tapi boleh nggak sih kemudian nanti kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih kita berbagi-bagi di bulan Muharram sama anak yatim? Boleh. Kenapa? Karena emang bulan Muharram itu bulan mulia. Jadi Bunda, tahun baru Islam itu awal bulannya Muharram. Sekarang nih, kalau kita kan tahun baru Hijriah Bun, bulan pertamanya Januari. Nah, kalau Islam Muharram. Itu keren sekali bulan Hijriah, yaitu bulan kalendernya Hijriah, kalender Islam. Itu yang pertama adalah awal bulannya adalah bulan suci Muharram. Muharram itu bulan suci, nanti akan saya jelaskan sedikit. Tapi ditutup sama bulan juga suci. Apa itu? Zulhijjah. Dibuka dengan bulan suci, ditutup dengan bulan suci. Kenapa Bun? Kok dibukanya suci, ditutupnya suci? Agar hati dan pikiran kita suci. Ya, maka kata Nabi, hadisnya sahih, innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru ajsamikum waswarikum. Allah gak lihat fisikmu. Allah gak lihat kita cantik, jelek, langsing atau tidak. Allah tidak lihat waswarikum, dan Allah gak lihat hartamu. Walakinnallaha yanzuru, tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa Bun? Qulubikum, hati dan pikiran. Jadilah orang yang bahagia Bunda. Bahagia itu apa sih? Selalu bersyukur. Saya seperti ini, alhamdulillah. Rumah saya begini, alhamdulillah. Mobil saya demikian, alhamdulillah. Boleh nggak punya cita-cita? Boleh, bahkan harus. Iya kan? Saya doain bunda-bunda semua, insya Allah mobilnya paling jelek Mercedes Benz tipe E-Class. Udah pernah belum Bu? Ternyata tipe E, itu E, maksudnya kalau bahasa Indonesia E-Class ya, itu cakep banget ternyata ya. Saya pernah ketemu tuh, saya bilang sama anak saya, diam pelan-pelan, berantri pelan, sabar, depannya Mercedes Benz E-Class. Umi kenapa sih E-Class? E-Class, emang kalau E-Class tuh pantasnya naik Mercy. Nah, ya kan. Makanya kita suruh ikhlas ya Bun ya, sabar. Kalau sekarang masih naik K02 ya sabar, ya kan. Bersyukur. Kan nanti naik ikhlasnya tadi ya Bun ya. Sabar, jangan terus marah-marah gitu. Ya saya tuh kan nggak mau naik angkot, ih panas banget. Saya kan maunya naik ikhlas ya nanti. Orang sekarang aja belum ikhlas, ya kan. Nah, apa hati yang bersih Bunda? Jangan iri sama orang lain, jangan lihat keburukan orang ya. Sejatinya kita juga punya banyak keburukan Bun. Jadi kalau mau bahagia tuh dipilah-pilih yang ada di pikiran kita. Yang nggak penting tidak usah dipikirkan Bunda. Tetangga mobilnya baru nggak usah dipikirin, bukan punya kita juga. Kita nggak bayar pajak, kita nggak parkirin mobil dia, betul gak Bun ya? Tetangga ya Allah tiap kaji bajunya baru, juga nggak usah dipikirin, ya kan? Ya kita aja yang nggak punya, udah biarin aja, seneng aja, alhamdulillah. Apa kabar ibu? Selesai. Gak usah suka memikirkan harta orang lain, apalagi suka gitu. Lihat di tetangga tuh mobilnya aja yang parkir 4, coba bayangin, belum yang jalan berapa tuh. Terus kita ngapain? Emang kita KPK, betul ya Bun ya? Bukan juga kan Bun? Nggak usah terlalu memikirkan orang lain. Oke, it's okay, easy going aja hidup ini. Ya, kita pikirkan pengajian nih hari Kamis nih, jam berapa? Besok materinya apa? Tuh boleh dipikirkan. Ya, kita pokoknya siap-siap pagi tuh ya. Kalau hari Kamis masaknya bayam aja, ya, sama telur dadar, ya kan? Pakai sambal dikit supaya hari Kamis siang nggak capek.
Ibunda boleh tidur 30 menit dari 11.15 sampai 11.45. Betul gak Bun? Supaya nanti pengajian seger. Betul gak Bun? Ya, kalau saya nggak bisa tidur, mohon maaf ya Bun. Tadi pagi udah, ibu-ibu yang saya hormati dan cintai, ya jadi berusaha. Itu hidup yang paling enak tuh seperti itu. Jangan memikirkan yang tidak penting. Nah, itu penting sekali ya. Kita pilah-pilah yang nggak penting kita buang-buang ya. Juga mohon maaf, jangan kepo banget sama chattingan suami. Ih, ada yang begitu. Dia ngelirik-ngelirik, ya Allah dipin, ya Allah dipin, ya Allah berapa itu pinnya, ya Allah itu chatnya sama siapa? Aduh jangan ibu-ibu, itu namanya ibu bikin masalah baru, ya kan? Alhamdulillah ada yang ngaku Bun, ada yang ngaku, ya Allah astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya, saya menikah baru 39 tahun sama suami saya. Saya tidak pernah buka-buka handphone suami saya. Saya nggak pernah buka, nggak peduli, saya mau apa aja saya serahkan pada Allah. Ya kan, mendingan saya baca Quran, ngapain? Ya kan, sekali ngelirik, oh dipasang pin, ya udah. Ya kan, yang bagus sih suami istri tidak boleh ada rahasia. Suami istri harusnya nggak boleh pasang pin, nggak ada rahasia. Saya sih kalau bilang, saya taruh di mana aja, buka silahkan, nggak ada apa-apa. Siapa takut? Maaf, kata Nabi kalau kita benar itu kita walaupun kita sembunyikan kebenaran kita, kalau dilihat orang seneng. Udah ngumpet-ngumpet nih, sedekah. Nggak taunya ada ibu-ibu Al-Ma'ur yang lihat. Kita senang, alhamdulillah ada yang lihat. Padahal udah sembunyi-sembunyi pun diginiin, masukin gitu ya. Nggak taunya ada yang ngintip dari sini kan kelihatannya. Ada yang lihat senang. Jadi kalau berbuat baik Bun, ada yang lihat senang. Tapi kalau berbuat buruk, udah disembunyikan, ada yang lihat malu. Nah, marah dan malu. Makanya kalau baik, kenapa takut? Nggak ada pay letter di sini. Nggak ada kredit card, ya kan? Alhamdulillah ya Bun ya, alhamdulillah isinya paling pengajian ya Bu Endang ya. Itu Bu Pipit bilang, Bu Nani ngaji siap, ya kan? Itu ya paling ya, betul nggak Bun ya? Nggak perlu takut. Nah jadi Bunda, yuk hadirkan mulai sekarang, jangan melihat kekurangan orang lain. Ya, kita tidak perlu. Kenapa? Kita lebih baik mengoreksi diri sendiri. Seperti itu tuh kita akan bahagia insya Allah ya. Nah di bulan Muharram ini dibuka dengan mohon maaf, tahun baru ini dibuka dengan Muharram, ditutup dengan Zulhijjah. Kata Allah dalam Al-Quran surat 9 ayat 36. Dalam surat 9 ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhur indallah isna asyarah. Sesungguhnya Allah menciptakan di sisi Allah 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Ada 4 bulan haram. Haram itu artinya haram membunuh, haram berbuat zolim, haram berbuat dusta. Maka 4 bulan itu adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 4. Rajab berpisah sendiri. Zulqa'dah, Zulhijjah berturut-turut ya. Zulqa'dah itu habis Syawal Bunda. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Nah, Zulhijjah penutup, Muharram adalah pembuka.